Berapa lama kamu akan terus berkata, "Saya akan mulai besok"? Waktu berlalu, tugas menumpuk, dan kehidupan terus berjalan, membuat ruang yang sempit di mana hal-hal penting hilang di tengah kelebihan. Semuanya diserahkan untuk nanti, sampai kemudian itu menjadi labirin, dan kamu sudah tidak dapat menemukan jalan keluar. Sementara itu, kekacauan tidak hanya terjadi di kamar tidur, meja, dan kalender, tetapi juga di pikiran, di tubuh, dan dalam pilihan. Kamu merasakannya. Saya bisa berbuat lebih banyak. Ada kekuatan di dalam. Namun, itu menyebar karena kekurangan arah, kurangnya ritme, dan kurangnya struktur. Menata hidup lebih dari sekadar merapikan. Itu tidak pada tempatnya. Ini seperti menyapu kuil tempat jiwa Anda tinggal. Itu untuk memberi kembali makna pada tindakan mereka. Ini untuk berhenti bereaksi dan mulai mengemudi. Perlu diingat bahwa setiap pilihan kecil adalah pernyataan tentang siapa Anda ingin menjadi. Jika semuanya berantakan, mungkin kekacauan terbesar berada di dalam. Dan tidak ada seorang pun yang akan memperbaiki ini untukmu. Entah kamu menjadi terorganisir atau dunia melakukannya untukmu, dan hampir selalu dengan cara yang terburuk. Sebelum melanjutkan, kunjungi komentar dan tulis. Hari ini saya mulai menata hidupku. Saya historis. Ini bukan sekadar frasa, ini adalah keputusan. Menulis dengan niat adalah mengubah pikiran menjadi tindakan. Lakukan ini sekarang, karena dari selanjutnya, perubahan pelajaran benar-benar dimulai. Ayo kita mulai. Nomor 1. Proses perubahan dimulai dengan refleksi. Berapa banyak kali kamu merasa kamu perlu berubah, tetapi tidak tahu persisnya apa yang perlu diubah? Seolah ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak di luar sana di dunia, tetapi di dalam dirimu. Perasaan tidak nyaman, hampir diam, seperti laci yang tidak pernah menutup dengan benar. Kamu mendorong, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja, tetapi kamu tahu suatu hari nanti itu akan terbuka dengan sendirinya. Lucu sekali bagaimana kita mencoba mengatur hidup kita dengan langsung melompat ke tindakan. Kami membeli buku harian, kami membuat daftar, kami menonton video motivasi, kami mencoba menerapkan teknik, aturan, dan metode, tetapi kekosongan itu tetap ada. Kebingungan internal masih berlanjut, penundaan kembali terjadi, kecemasan meningkat, dan sekali lagi kami merasa kalah oleh diri kita sendiri. Mengapa? Mengapa mencoba berubah tanpa refleksi? Itu seperti melukis dinding berjamur tanpa mengatasi kelembabannya. Cat mungkin menyamarkannya untuk sementara waktu, tetapi masalahnya masih ada di bawah cat. Perubahan nyata tidak dimulai dengan melakukan, ia dimulai dengan melihat. Dan hal itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berhenti, untuk menghentikan gangguan, duduk dengan diri sendiri, bahkan dan bertanya, di mana aku kalah? Bercermin lebih dari sekadar berpikir. Itu adalah menghadapi. Itu melihat ke cermin tanpa terburu-buru, tanpa penghakiman, tanpa topeng. Itu untuk membiarkan ketidaknyamanan memberitahu Anda apa yang perlu dilakukan. Aneh sekali tampaknya, ketidaknyamanan itulah yang mengarahkan kita ke jalur. Seringkali, kekacauan eksternal hanyalah sebuah refleksi dari apa yang kacau di dalam. Meja penuh kertas, lemari berantakan, kamar kacau. Semua ini bersifat simbolis. Mereka bukan sekadar objek yang tidak pada tempatnya. Mereka adalah emosi dan keputusan yang disimpan tertunda, rasa bersalah menumpuk, seperti pakaian lama yang Anda tidak punya keberanian untuk menyumbangkannya. Oleh karena itu, sebelum ada latihan perubahan, Anda memerlukan inventaris emosional, semacam pembersihan internal. Apa saja keyakinan Anda? Beban apa yang tidak lagi berguna bagi Anda? Keputusan apa yang telah Anda dorong di dalam diri Anda? Alasan apa yang Anda kemukakan berulang-ulang untuk membenarkan stagnasi? Proses ini tidak mudah, namun itu pembebas. Disinilah Anda mulai memisahkan apa yang menjadi hakmu dari apa yang dipaksakan. Saat itulah Anda menyadari bahwa banyak dari kekacauan Anda berasal dari usaha yang gagal untuk memenuhi harapan yang tidak pernah terwujud milikmu. Hidup dengan autopilot mencoba memberi perhitungan segalanya, menjadi segalanya bagi semua orang, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan?
Refleksi adalah titik kritis antara kehidupan reaktif dan kehidupan yang disengaja. Tanpa itu, kamu akan terus mengejar ekormu sendiri, membingungkan gerakan dengan kemajuan. Namun ketika Anda merenungkannya, ketika Anda benar-benar mengamati diri Anda sendiri, Anda mulai menemukan porosnya, yaitu tempat yang sunyi di dalam dirimu, di mana semuanya masuk akal, di mana pilihan selaras dengan nilai-nilai dan bukan dengan buru-buru. Disitulah organisasi itu lahir untuk nyata, bukan dari kebutuhan kontrol, tetapi dari keinginan untuk koherensi. Anda mulai menginginkan lebih sedikit kekacauan, bukan untuk estetika, tetapi untuk kewarasan. Lebih sedikit barang, lebih sedikit gangguan, lebih sedikit rasa bersalah, lebih banyak kehadiran, lebih banyak tujuan, lebih banyak kedamaian. Oleh karena itu, tidak terburu-buru untuk berubah. Miliki keberanian untuk berhenti. Tutup matamu, bernapaslah, dan kembali ke dalam dirimu. Tanyakan pada dirimu sendiri apa sebenarnya yang tidak pada tempatnya. Terkadang jawabannya datang seperti bisikan, terkadang seperti teriakan, tetapi dengarkan. Karena dalam keheningan dari pendengaran batin, organisasi yang sebenarnya dimulai. Tidak ada di spreadsheet, tidak di aplikasi, bukan kebiasaan baru, tetapi dalam pertemuan jujur dengan diri Anda sendiri. Dan ketika pertemuan ini terjadi, semuanya mulai menyelaraskan dirinya baik di dalam maupun di luar. Nomor 2, ambil alih pimpinan dan jadilah arsitek kehidupan Anda. Ada sebuah ilusi halus namun kuat yang membuat banyak orang terjebak selama bertahun-tahun. Ide bahwa kehidupan akan pada suatu saat nanti mengaturnya sendiri. Sehingga pada waktunya semuanya kembali ke jalur, tunggu saja, bertahan, tetap sibuk, dan dalam beberapa hal, hampir seperti sulap, semuanya akan berhasil. Namun kenyataannya berbeda. Kehidupan itu tidak diatur oleh inersia. Dia butuh memerintah. Tanpa arah, bahkan bakat yang paling menjanjikan hilang. Tanpa struktur, bahkan mimpi yang terkuat pun akan hancur. Anda dapat menghabiskan puluhan tahun hidup di bawah arsitektur orang lain, mengikuti standar model yang diwariskan dan diulang-ulang yang tidak Anda pilih, menempati ruang yang tidak pernah milikmu. Dan hal yang paling berbahaya tentang ini adalah bahwa dari luar mungkin terlihat seperti semuanya baik. Karier yang solid, rutinitas yang dapat diprediksi, beberapa pencapaian. Namun di dalam ada sesuatu yang berteriak, kamu tidak di tempat yang tepat. Hidup tanpa mengasumsikan kendali itu seperti tinggal di rumah yang seseorang menggambarnya untukmu. Kamu bahkan belajar mendekorasi kamar. Hidup bersama dengan jendela yang bengkok dan pintu yang tidak menutup dengan benar. Tapi pada suatu titik, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan. Dan ketika kamu menyadari, kamu butuh membangun kembali ini dari awal, jika perlu. Mengambil alih kepemimpinan berarti lebih dari sekadar mengambil keputusan. Itu berarti menguasai diri Anda sendiri. Ini adalah untuk berhenti meminta izin untuk menjadi siapa diri Anda. Ini adalah untuk berhenti menunggu tanda-tanda dari dunia dan mulai menciptakan peta dunia Anda sendiri. Tentu saja ini menakutkan, karena ketika kamu memegang kendali di tanganmu, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak mungkin lagi menempatkan tanggung jawab pada orang tua, pada bos, atau pada situasi. Rasa bersalah berubah menjadi kekuatan, dan itulah salah satu hal yang paling sepi dan paling membebaskan, yang bisa membuat seseorang hidup. Tetapi jangan salah, mengambil kendali bukanlah menjadi robot disiplin atau sesuai dengan rumus produktivitas. Itu adalah membuat pilihan yang sadar. Ini adalah mengetahui mengapa setiap langkah. Ini adalah bangun dan memahami bahwa waktu Anda adalah waktu yang sakral, bahwa setiap tindakan Anda sedang membangun atau menghancurkan sesuatu. Dan seperti semua arsitek, Anda membutuhkan visi. Tidak cukup hanya bekerja keras. Kamu perlu tahu kemana Anda pergi. Hidup tanpa tujuan ibarat bangunan tanpa rencana. Itu usaha menumpuk, tetapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Mungkin ini adalah alasan kelelahan Anda. Bukan karena Anda melakukan sedikit, tetapi karena Anda melakukan terlalu banyak hal yang tidak memiliki jiwa. Energi terkuras bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi karena tidak memiliki makna. Kamu banyak berlari,
tetapi kamu tidak pernah merasa seperti telah tiba. Dan itu lebih melelahkan daripada apapun lainnya. Jadi berhentilah mengalihkan cara Anda. Jangan berharap dunia memberitahumu siapa dirimu. Jangan tinggal dalam harapan bahwa seseorang akan datang dan menggambar kehidupan yang ideal untuk Anda. Bangunan ini adalah milikmu. Dan hanya kamu yang dapat memutuskan apa yang akan tetap ada dan apa yang perlu dihancurkan. Adalah wajar jika saat mengasumsikan arah ini, keraguan mungkin timbul. Anda akan membuat kesalahan, memikirkan kembali struktur, menemukan retakan di tempat yang tak terduga. Tapi semua ini adalah bagian dari proses. Tidak ada konstruksi yang benar tanpa kekacauan, tanpa debu, tanpa tenaga. Dan dengan saatnya, kamu menyadari bahwa kecemasan yang sebelumnya mendominasi Anda mulai memberi jalan kepada ketenangan yang berbeda. Tidak karena semuanya menjadi lebih mudah, tetapi karena sekarang kamu tahu dengan jelas bahwa kamu berada di jalan yang benar, yang setiap pilihannya berasal dari tempat internal yang kokoh, selaras, dan hidupmu berhenti menjadi urutan reaksi. Menjadi sebuah proyek hidup, sebuah ruang di mana semuanya memiliki akal sehat, di mana segalanya punya tempatnya. Kamu tidak di sini untuk menempati peran orang lain. Kamu di sini untuk menulis cerita Anda sendiri dengan warnanya, jeda-jedanya, sifat-sifatnya. Jadi jangan puas hanya dengan menjadi tamu dari takdir Anda sendiri. Menjadi arsitek dan membangun dengan tujuan kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Nomor 3, pikiran dan tubuh bertemu. Keduanya memburuk tanpa digunakan. Ada jenis kelelahan yang tidak kunjung datang menggelegar, seperti keruntuhan, tetapi menyusup perlahan, hampir tak terlihat. Ini adalah kemunduran diam dari pikiran dan tubuh. Kapan kami berhenti menggunakannya dengan cara tertentu secara sadar? Pada awalnya, kamu hanya merasakan kelelahan yang samar-samar. Kemudian, kesulitan berkonsentrasi muncul. Ingatan gagal pada saat-saat sederhana. Tubuh mulai terasa berat bahkan di hari-hari yang paling tenang. Dan tanpa menyadarinya, kamu tidak lagi mengenali dirimu di cermin. Kekuatan digantikan oleh sikap apatis, dan kecerahan di mata memberi jalan pada rasa kantuk konstan. Hal yang paling menyedihkan adalah semua ini terjadi tanpa gembar-gembor. Itu seperti tanaman yang perlahan-lahan sekarat, karena tidak ada yang ingat untuk menyiramnya. Masalahnya bukan beristirahat itu sendiri, tetapi dalam istirahat tanpa tujuan. Kehidupan modern mendorong ke arah pencarian obsesif untuk kenyamanan dan kemudahan. Tubuh yang dibuat untuk gerakan di penjara di kursi selama berjam-jam. Pikiran yang dirancang untuk berpikir, merenung, belajar dan berkreasi terkubur oleh gangguan cepat, informasi dangkal, dan rutinitas mekanis. Dan ketika kita menyadari ada sesuatu yang salah, adalah hal yang umum untuk mencari solusi ajaib, suplemen, perencana, daftar, kursus fokus, tetapi tidak satupun dari itu berhasil jika Anda terus merawat vitalitas Anda sebagai sumber daya sekunder, sebagai sesuatu yang bisa ditinggalkan untuk nanti. Seolah-olah itu bukan dasar kehadiran Anda di dunia. Perlu dipahami bahwa energi vital tidak muncul dari ketiadaan, juga tidak dapat dibeli. Itu dihasilkan melalui penggunaan tubuh dan pikiran secara sadar. Ketika Anda membaca buku dengan cermat, ketika Anda merenungkan sesuatu yang sulit, ketika kamu bergerak bahkan tanpa menginginkannya, sesuatu di dalam dirimu aktif kembali. Itu seperti menghilangkan lapisan karat dari perlengkapan yang terlupakan. Kejelasan kembali, watak muncul, perasaan untuk tetap hidup kembali. Hal ini dikarenakan penggunaan tidak usang, malah menguat. Keausan dan kerusakan nyata berasal dari kelalaian, dari kelupaan, stagnasi. Dan untuk lebih banyak lagi, lebih nyaman daripada istirahat terus-menerus tampaknya, harganya mahal, kerugiannya peningkatan progresif dalam kekuatannya. Oleh karena itu, jika Anda merasa energi Anda menghilang, mungkin itu bukan pertanyaan tentang usia atau kelebihan kewajiban. Mungkin kamu baru saja berhenti untuk menantang diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mempelajari sesuatu yang baru? Kapan tubuh Anda terasa aktif, berguna, dan berharga? Kapan Anda menguji diri Anda sendiri tanpa mencari kesempurnaan? Hanya gerakan? Pikiran perlu dirangsang,
diprovokasi. Tubuh perlu ditantang dan dirawat. Dan ini tidak memerlukan gerakan besar, tetapi membutuhkan niat. Waktu membaca 30 menit sehari, jalan-jalan sadar. Tulislah tentang apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Semua ini mungkin menjadi awal dari reorganisasi mendalam dari daya hidup. Hal yang paling penting adalah tinggalkan ide bahwa istirahat adalah sinonim dengan kelumpuhan. Istirahat yang asli adalah apa yang terjadi setelah penggunaan. Itu adalah tidur seseorang yang telah lelah menciptakan, berpikir, hidup. Ini adalah jeda yang meregenerasi, bukan yang membius. Jika kamu hidup lelah, bahkan tanpa melakukan usaha, masalahnya mungkin bukan pada beban, tetapi tidak adanya arah. Tidak ada konsumsi lebih banyak energi yang tidak digunakan. Pikiran yang tenang menciptakan labirin yang memprihatinkan. Tubuh yang tidak aktif akan terakumulasi voltase. Jiwa yang malas tersesat dalam derita. Anda tidak dilahirkan untuk sendirian. Batas diri sendiri. Itu dibuat untuk tindakan, bukan untuk menunggu. Asumsikan pengembalian ini. Jangan menunggu motivasi muncul sendiri. Ini adalah konsekuensi, bukan sebuah titik keberangkatan. Mulailah dengan apapun yang ada di tangan jangkauan Anda. Ambil buku yang sulit. Naiki tangga daripada mengambil lift. Tulis secara mendalam daripada menggulir layar. Bawa tubuhmu dan pikiran Anda kembali ke pusat hidupmu. Karena segala sesuatu yang tidak kamu lakukan latihan di beberapa titik akan diambil dengan inersia. Dan ketika inersia berubah menjadi normal, kehidupan mulai tampak lebih kecil dari yang sebenarnya. Nomor 4. Rahasia kesuksesan adalah memaksa diri untuk bertindak hari demi hari. Ada semacam kebenaran tidak nyaman yang dihindari oleh kebanyakan orang, tetapi bahwa cepat atau lambat perlu dihadapi. Perbedaan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu jalani bukanlah sebuah keberuntungan, bukan bakat atau takdir. Itu adalah aksi. Dan lebih dari itu adalah tindakan yang berulang, disengaja, bahkan ketika Anda tidak melakukannya dengan sukarela. Mungkin terutama ketika kamu tidak dalam suasana hati yang baik. Karena itulah tepatnya kesuksesan yang sebenarnya mulai ditempa. Tidak pada hari-hari ketika segala sesuatu mengalir, tetapi di tempat-tempat di mana segala sesuatu mengalir dengan berat, namun Anda tetap bergerak. Ide bahwa kesuksesan adalah sebuah ledakan inspirasi tiba-tiba adalah mitos menggoda, namun tidak nyata. Apa yang sebenarnya mengubah hidup bukanlah hal besar, momen jenius, tetapi jumlah kecil, terus-menerus, tampaknya bertindak biasa saja, yang kamu ulangi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kesuksesan bukanlah sebuah acara, tetapi sebuah pola. Ini adalah konstruksi yang terbuat dari batu bata yang dipasang setiap hari, bahkan jika masing-masing tampaknya tidak penting pada pandangan pertama. Kesulitannya ada di sana, dalam pengulangan yang bertahan lama, dalam tetap setia pada proses ketika hasilnya belum muncul, diteruskan bahkan tanpa hadiah segera. Otak kita sudah dilatih untuk mencari kenyamanan. Dia ingin jalan pintas, ingin kelegaan, ingin dopamin yang mudah. Dengan meletakkan ini, setiap kali kamu bangun dan melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika sangat ingin menunda, kamu mendidik pikiranmu. Kamu sedang mengajarkannya bahwa kamu yang memerintahkan, bukan dia. Dan ini adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling kuat interior. Bertindak berdasarkan pilihan dan bukan berdasarkan impuls. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi konstan, tentang memutuskan setiap hari kamu akan melakukan apa yang penting, meskipun hari ini hanya 5 menit. Bahkan jika Anda tidak terinspirasi, bahkan jika segala sesuatu dalam dirimu ingin berhenti. Jika kamu mengamati seseorang dengan seksama yang telah membangun sesuatu yang bernilai, kamu akan melihat bahwa ini bukan glamour, ini disiplin, bukan jenius, ini kegigihan, bukan kemudahan, ini ketahanan. Ada sebuah lorong sedikit dikomentari dalam meditasi Marcus Aurelius yang ditulisnya setelah bangun tidur. Anda diciptakan untuk berada di bawah tertutup atau bertindak di dunia? Ini adalah pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri ketika kemauan gagal, ketika kenyamanan tampak lebih menarik daripada komitmen. Karena setiap kali kamu memilih usaha daripada inersia, kamu sedang membentuk identitas Anda. Ini mengatakan dengan tubuh dan pikiran,
Saya adalah seseorang yang bertindak bahkan ketika saya tidak ingin. Dan ini bukan tentang hidup dalam kelelahan, tidak jatuh ke dalam perangkap produktivitas yang beracun. Stoicisme tidak mengajarkan pengorbanan buta, tetapi budidaya kekuatan batin. Kamu memaksakan dirimu untuk bertindak bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menghormati siapa yang Anda inginkan. Aksi harian itu seperti setetes air yang jatuh di batu. Sendirian tampaknya kecil, tetapi dengan waktu menembus apa yang tampaknya tidak dapat diatasi. Transformasi besar terjadi ketika kamu mengerti bahwa acting bukanlah sesuatu yang kamu lakukan hanya ketika semuanya telah selaras. Dan apa yang kamu lakukan agar semuanya mulai terjadi meluruskan. Pada hari baik, tindakan membawa Anda menjadi penggerak. Pada hari-hari buruk, dia akan menjadi jangkar. Ketika Anda mengubah disiplin menjadi kebiasaan, itu menjadi jembatan antara siapa Anda dan siapa Anda bisa menjadi. Dan tidak ada yang lebih hebat daripada menyadari bahwa sedikit demi sedikit, dengan konsistensi kamu semakin dekat dengan sosok yang Anda inginkan. Setiap hari ketika kamu memaksa dirimu untuk memberikan satu langkah lagi, menyatakan bahwa hal itu tidak akan lagi disandera oleh penundaan, ketakutan, atau kelesuan. Anda memilih untuk bertindak, dan itu adalah pilihan yang diulang 1000 kali merupakan rahasia kesuksesan yang sebenarnya. Nomor 5. Rahasia kesuksesan adalah memacu diri sendiri untuk bertindak hari demi hari. Apakah Anda menyadarinya? Saat kami memulai dengan penuh energi, tetapi kita tersesat di jalan, karena ada panggilan kuat di awal setiap keputusan penting, tetapi menghilang sedikit saja tanda perlawanan, bukan awal tantangan yang harus dilanjutkan. Pada hari pertama, motivasi tampaknya cukup. Tubuh bangkit dengan watak, pikiran penuh perhatian, hati terisi dengan harapan. Tetapi setelah beberapa upaya, ketika hasilnya masih tidak muncul, ketika rutinitas membebani, ketika antusiasme berubah menjadi keheningan, saat itulah ujian yang sebenarnya dimulai, dan saat itulah sebagian besar berhenti. Kebenaran yang hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk menghadapi itu sederhana dan sulit. Anda tidak harus menyukainya untuk bertindak. Anda tidak perlu terinspirasi untuk bergerak. Tidak akan selalu ada kesenangan dalam proses. Dan itu tidak apa-apa. Ada jenis kedewasaan diam dalam melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika semuanya sudah beres dan Anda lebih suka melarikan diri. Kesuksesan bukanlah tentang kesenangan, ini tentang pengulangan, tentang kontinuitas, tentang sebuah pilihan yang diperbarui setiap hari, terkadang dengan semangat, terkadang karena kesetiaan murni kepada siapa Anda ingin menjadi. Rahasianya adalah tidak menunggu motivasi yang sempurna, tidak dalam mendirikan rutinitas ideal, tidak dalam pengumpulan alat atau teknik. Rahasianya adalah untuk terus berlanjut bahkan pada hari-hari buruk, menjaga komitmen ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Bangun bahkan setelah jatuh dan katakan pada diri sendiri, "Satu kali lagi hari ini." Kalau begitu aku akan memutuskan, karena itu adalah desakan harian bahwa kekuatan itu lahir. Disiplin otot tidak tumbuh dalam antusiasme. Ia memperkuat dirinya dalam pengulangan yang melelahkan, dalam kemauan yang kesal, dalam tindakan melakukan bahkan tanpa bersedia. Merupakan hal yang umum untuk mengidealkan kesuksesan sebagai sebuah pencapaian besar, sebuah momen kemuliaan, tetapi dalam praktiknya jauh lebih mirip dengan rangkaian hari sederhana. Hari-hari ketika Anda hanya mengikuti. Mereka tidak ajaib, tidak epik, tidak memiliki soundtrack, bersifat bijaksana, kadang-kadang bahkan membuat frustrasi, tetapi itu adalah hari-hari hidup dengan arah. Dan itu, pada akhirnya, adalah apa yang membedakan mereka yang melakukan dari yang hanya bermimpi. Kemampuan untuk mengulangi, melakukan dasar-dasar dengan kehadiran, untuk kembali ke tempat yang sama dan mencoba lagi. Anda dapat memiliki rencana terbaik di dunia, memahami segala sesuatu tentang fokus, organisasi, produktivitas, tetapi jika tidak bertindak, tidak satu pun dari ini berhasil. Pengetahuan tanpa latihan itu berat. Itu membuatmu merasa bahwa kamu tahu apa yang harus dilakukan, dan itu alih-alih mendorongmu, malah melumpuhkanmu dengan rasa bersalah. Oleh karena itu,
Stoicisme selalu kembali beraksi. Bagi kaum Stoa, tidak ada gunanya mengetahui prinsip-prinsip kebajikan. Mereka perlu diwujudkan. Satu pikiran hanya menjadi nyata ketika itu berubah menjadi perilaku. Satu niat hanya terbentuk ketika menjadi pilihan praktis. Dan hanya ada satu keputusan bernilai jika mampu bertahan dalam ujian waktu. Memaksa diri sendiri untuk bertindak bukanlah kekerasan. Itu adalah tanda penghormatan terhadap diri sendiri. Dan ketika kamu berkata, "Aku tidak akan menunggu diriku sendiri merasa siap. Saya akan mulai dengan apa yang saya miliki." Karena pada akhirnya, itulah yang membentuk identitas yang kuat. Pengulangan adalah apa yang penting. Ketika kamu melakukan sesuatu setiap hari, bahkan jika itu kecil, ini menjadi bagian dari siapa Anda. Anda berhenti menjadi seseorang yang mencoba dan menjadi seseorang yang melakukan. Kamu tidak tergantung pada suasana hati, cuaca, atau pendapat orang lain, dan mulai hidup berdasarkan keputusan internal. Dan ya, akan ada hari-hari ketika semua yang ada dalam dirimu akan meminta berhenti, di mana tubuh akan kelelahan, pikiran kacau, jiwa patah semangat. Tetapi jika pada hari-hari itu kamu masih memberi satu langkah, bahkan yang kecil sekalipun tidak sempurna, ini akan lebih berharga daripada semua usaha yang dilakukan pada saat inspirasi. Karena disitulah, di ketidaknyamanan, jiwa ditempa. Tidak ada gaya tanpa gesekan, tidak ada karakter tanpa kegigihan, tidak ada konstruksi tanpa pengulangan. Jadi, jika hari ini kamu lelah, kewalahan, tergoda untuk meninggalkan apa yang penting, ingat ini. Sebuah tindakan tunggal konsistensi dalam satu hari lebih berharga dari 10 pada hari-hari yang mudah. Ada dalam pengulangan, dalam bersikeras, tidak mengikuti, bahkan tanpa tepuk tangan, yang mulai Anda ubah. Disiplin mungkin tampak keras pada awalnya, namun berkembang seiring waktu menjadi kebebasan. Nomor 6, bangunlah seolah Anda tahu bahwa itu membutuhkan waktu. Salah satu racun terbesar era kita adalah tergesa-gesa yang disamarkan sebagai persyaratan. Kami menginginkan semuanya sekarang. Mengubah instan, hasil langsung, kejelasan penuh bahkan sebelum memberikan langkah pertama. Dan ketika kita tidak bisa, kita menyebutnya sebagai kegagalan. Kami menyebut diri kami sendiri tidak mampu. Kita katakan demikian, "Itu bukan untuk saya." Dan tanpa kita sadari, kita menghancurkan keseluruhan proyek yang baru saja dimulai, bukan karena kurangnya potensi, tetapi karena kelebihan dari ketidaksabaran. Karena kita tumbuh dengan mendengar bahwa Anda baik-baik saja segera, atau lebih baik tidak mencoba. Apakah kamu memiliki bakat alami atau Anda membuang-buang waktu? Ini di dalam kita berubah menjadi orang yang menyerah terlalu cepat. Pikiran menyukai jalan pintas dan untuk menyederhanakan dunia, dia mendorong ke arah ekstrem. Atau kita melakukannya dengan benar, atau kita gagal. Atau kita baik, atau kita bukan apa-apa. Visi ini sempit mengubah perjalanan menjadi penghakiman yang konstan. Ini berfokus pada apapun mencoba untuk tumbuh dengan tenang. Tapi kebenarannya berbeda. Kehidupan nyata tidak terjadi pada titik ekstrem. Itu terjadi di tengah, di ruang yang tidak sempurna, di mana ada coba-coba, kesalahan, penyesuaian, dan kegigihan. Tidak ada orang yang membangun kehidupan baru dengan langkah tunggal, dan tidak ada yang menyimpan perubahan hanya berdasarkan euforia. Segala sesuatu yang ada padat lahir perlahan, tumbuh sedikit demi sedikit. Dan kemajuan nyata terjadi di keheningan, dalam pengulangan pilihan yang hampir tidak terlihat, bahkan dibuat pada hari-hari ketika Anda belum merasa siap. Dan itu yang membuatnya bertenaga. Itu tidak tergantung pada motivasi. Itu tergantung pada keputusan Anda untuk melanjutkan. Budaya hasil segera melatih kita dengan buruk. Dia melakukannya dengan bahwa kita akan merasa gagal jika kita tidak akan mengubah segalanya dalam beberapa hari. Jika tidak, kami konsisten sejak langkah awal. Jika kita tidak memiliki perubahan besar yang terukur. Tapi apakah itu? Para penganut paham Stoa tahu dan paham apa itu filsafat kehidupan nyata yang diam menegaskan bahwa pertumbuhan sejati bersifat rahasia. Dia tidak terbuat dari momen-momen besar. Dibangun pada hari-hari biasa, pada kembali ke hal yang penting, dalam pengulangan itu penting.
dalam menerima irama bumi dan bukan kecepatan mesin. Pikirkan tentang konstruksi, menerima bahwa akan ada hari-hari lambat, hari-hari ketika tidak ada yang bergerak, hari-hari di mana kamu akan terlalu lelah untuk mengembangkan segala hal yang mampu melakukannya, bukanlah menyerah. Dan bahkan ini sudah menjadi bagian dari proses. Karena kemajuan bukanlah sesuatu yang linier, melainkan organik, manusia yang penuh dengan kekurangan. Apa yang penting bukan seberapa jauh Anda maju dalam satu hari, tetapi seberapa banyak kamu berkomitmen bahkan pada hari-hari ketika semuanya tampaknya berhenti. Membangun membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan kehadiran. Karena jika kamu penuh perhatian, kamu akan menyadari bahwa bahkan batu terkecil yang ditempatkan hari ini memiliki perannya dalam struktur akhir. Dan di sini ada sesuatu yang penting. Kamu tidak perlu selalu berprestasi tinggi untuk membangun sesuatu yang berharga. Ada fase penanaman, fase persiapan medan, fase-fase di mana segala sesuatunya tampak terlalu internal untuk terlihat, tetapi semua ini adalah konstruksi. Jangan tertipu oleh munculnya kelambatan. Apa yang tampaknya kecil hari ini adalah apa yang menopang yang akan datang besok. Kamu tidak perlu menyelesaikan hidupmu dalam seminggu. Anda hanya perlu tidak meninggalkan lokasi konstruksi dari karya yang dimulai. Kesalahannya tidak ada di gagal atau terlambat. Kesalahannya ada di berpikir bahwa nilai konstruksi Anda tergantung pada kecepatannya tumbuh. Ketika Anda memutuskan sambungan dari perbandingan jam dan mulai percaya pada kecepatan Anda sendiri, Anda mulai mengalami sesuatu yang langka, damai dengan proses. Karena jauh di lubuk hati Anda, keinginan bukanlah perubahan yang cepat, tetapi perubahan yang bertahan. Agar ia tetap, ia perlu dibangun dengan kedalaman. Bata demi bata, pilihan demi pilihan. Tidak ada jalan pintas untuk ini, tetapi ada cara, dan itu adalah mengungkapkan langkah demi langkah. Membangun seperti seseorang yang tahu bahwa itu membutuhkan waktu, seperti seseorang yang memahami bahwa ini bukan tentang mempercepat, tetapi untuk mempertahankan. Sebagai seseorang yang mengerti bahwa tujuannya bukanlah untuk sampai di sana dengan cepat, tetapi untuk sampai di sana utuh. Kehidupan, ketika dibangun dengan niat, tidak perlu terburu-buru. Dia membutuhkan kontinuitas dan itulah yang Anda tawarkan setiap kali Anda memilih untuk tidak menyerah. Nomor 7, jangan menunggu motivasi. Ciptakan lingkungan yang mendorong Anda. Kamu tidak gagal karena malas atau karena tidak memiliki kemauan keras, dan banyak kurang karena tidak dilahirkan untuk itu. Sebagian besar kekurangan memiliki penyebab yang kurang terlihat, tetapi jauh lebih kuat. Anda sedang mencoba untuk menjalani kehidupan baru di lingkungan yang mendorong Anda ke standar lama. Ini seperti menanam benih di tanah kering, menunggu hingga mekar, dan di depan stagnasi, simpulkan bahwa masalahnya ada di dalam benih, tetapi masalahnya ada di tanah, dalam kondisi, dalam apa yang mengelilingi Anda setiap hari, dan membentuk keputusan Anda tanpa Anda menyadarinya. Kita seringkali percaya bahwa untuk berubah kita perlu merasakannya, dan kita menunggu hari ajaib itu ketika semuanya akan masuk akal. Motivasi akan tumbuh, tubuh akan tumbuh dengan sendirinya, dan pilihan yang tepat akan terasa alami. Tetapi itu jarang terjadi, dan ketika itu terjadi, itu tidak bertahan lama, karena motivasi itu rapuh. Itu tergantung pada suasana hati, cuaca, energi. Itu tergantung pada apakah kamu baik-baik saja beristirahat, cukup makan, seimbang secara emosional. Itu banyak sekali variabel. Dan ketika semua kondisi ini tidak selaras, yang tersisa adalah perilaku lama, menunda, menghindari, untuk melupakan. Itulah mengapa lingkungan sangat penting. Dia adalah tanah tempat perubahanmu melangkah, ruang di mana niat atau kreasi Anda akar atau mengering. Jika Anda tinggal di lingkungan yang tidak teratur, penuh rangsangan, dengan orang yang tidak menghargai proses Anda, dengan suara-suara yang mengganggu Anda, dengan benda-benda yang mengingatkan Anda tentang apa yang tidak lagi Anda inginkan, bagaimana kamu bisa mengharapkan pikiranmu bekerja dengan jelas? Bagaimana menuntut konsistensi jika segala sesuatu di sekitarmu mendorongmu ke arah kehancuran? Kamar Anda, meja Anda, rutinitas Anda, ponsel Anda, diet Anda, percakapan Anda.
Semua ini membentuk lapangan di mana disiplin Anda memperkuat atau meninggal. Dan hal yang paling berbahaya adalah ini terjadi tanpa gembar-gembor. Kamu tidak menyadari, kamu hanya merasa lelah, kamu telah kehilangan fokus yang tidak dapat diikuti. Dan itu dimulai berpikir bahwa masalahnya ada pada Anda, bahwa Anda tidak memiliki karakter, bahwa Anda tidak memiliki energi, bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang, tetapi mungkin tidak ada yang hilang di dalam. Mungkin itu saja yang salah. Lingkungan yang tepat bukanlah kemewahan, itu adalah strategi. Ini berfungsi untuk mengingatkan Anda tentang hal-hal penting saat Anda melupakan, agar lebih mudah melakukan apa yang benar dan menjadikan hal yang menjauhkanmu dari tujuanmu menjadi sulit. Dan keindahannya ada di kesederhanaan. Kamu tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Cukup penyesuaian kecil dengan sengaja. Tinggalkan ponsel di luar ruangan, buat terlihat apa yang ingin Anda prioritaskan, buku catatan, sebuah buku, sebotol air. Mengurangi akses terhadap apa yang menyita perhatian Anda. Jaringan, kebisingan, hubungan yang menguras tenaga. Ciptakan ritual, tempat, tanda. Lingkungan harus berbicara untukmu saat pikiranmu terdiam. Stoicisme tidak bergantung pada emosi hari itu tergantung pada persiapannya. Dan mempersiapkan lingkungan itu ibarat mempersiapkan jiwa. Ketika Anda mengatur ruang di sekitar Anda, ketika kamu mengelilingi dirimu dengan hal-hal yang memperkuat siapa dirimu ingin menjadi, usaha menjadi lebih ringan. Aksinya berjalan lebih lancar, dan bagian terbaiknya adalah Anda berhenti mengandalkan motivasi karena tidak memerlukannya lagi untuk diikuti. Anda bangun dan segala sesuatu di sekitarmu menunjuk ke jalan yang benar. Dan bahkan pada hari-hari ketika kamu lemah, lelah, terganggu, lingkungan bekerja untuk Anda. Dia memberitahumu untuk memimpin bahkan saat pikiran ragu-ragu. Dia melindungi Anda dari diri Anda sendiri. Dan bukan itu saja pengendalian, itu adalah kebijaksanaan. Karena disiplin tidak lahir dari kekuatan, ia lahir dari dukungan. Jika Anda ingin mengatur hidup Anda, mulailah dengan mengatur apa yang ada di sekitar Anda. Di mana kamu tidur, apa yang kamu lihat ketika kamu bangun, yang masuk ke telingamu, apa yang kamu konsumsi, dengan siapa Anda berbicara. Itu bentuk luar lebih dari bentuk dalam. Terima kasih kembali. Dan ketika lingkungan sudah sesuai dengan niat Anda, jalan yang tampaknya sulit itu mulai menjadi alami. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk memulai. Bangun ruang di mana memulai menjadi hal yang tak terelakkan. Nomor 8. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintaimu, memperkuat, dan membatasi apa yang melemahkanmu. Tidak semua kekacauan dalam hidupmu berasal dari dalam diri. Terkadang, kekacauan lahir dari suara di sekitarmu, dari orang-orang yang kamu izinkan untuk terlalu dekat, dalam hubungan yang bukannya menambah, malah menguras energimu sedikit demi sedikit. Dan untuk lebih banyak lagi, sesulit apapun untuk mengakuinya, ada hubungan yang tidak membangunmu. Mereka hanya menyibukkanmu, mengalihkan perhatianmu, dan membuatmu sakit. Ini adalah hubungan yang dimulai dengan antusiasme, kasih sayang, atau kebutuhan, tetapi saat ini berfungsi sebagai beban tak terlihat yang menarikmu kembali. Dan karena rasa hormat terhadap kenangan, karena rasa takut terhadap ketidaknyamanan, atau rasa bersalah yang salah tempat, kamu menjaga ikatan itu tetap hidup, bahkan mengetahui bahwa mereka telah kehilangan maknanya. Belajar mengatur hidupmu membutuhkan, tak terelakkan, untuk meninjau dengan siapa kamu berjalan. Karena tidak ada yang membangun struktur baru dikelilingi oleh mereka yang tinggal menghancurkan fondasinya. Dan tidak perlu ada konflik terbuka, pertikaian terus-menerus, atau serangan langsung. Terkadang, pelemahan itu berasal dari kritik yang berlebihan, ketidakpedulian terhadap pertumbuhannya, ironi yang disamarkan sebagai lelucon, atau kurangnya minat mereka terhadap kemenanganmu. Itu seperti racun yang halus. Kamu memulai hari dengan perasaan siap, tetapi setelah itu, percakapan, pesan, pertemuan, dan segalanya tampak lebih berat. Ini perlu hati-hati, karena apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu inginkan. Penundaan terlihat. Seringkali,
Kunci kemajuanmu ada pada cara hubungan tertentu mengambil ruang di pikiranmu, bahkan saat mereka tidak ada. Kamu tidak harus bertarung dengan siapapun untuk pindah. Tidak perlu memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Mulailah menaruh batas. Batasan bukanlah hukuman, itu adalah perlindungan. Kamu mengatakan, ruang ini di dalam diriku sekarang ada nilai-nilai baru, dan nilai ini memerlukan perawatan dengan apa yang masuk, dengan apa yang tersisa, dengan apa yang berpengaruh. Karena setiap percakapan membentuk pikiranmu, setiap koeksistensi sering memengaruhi ritme emosionalmu. Dan jika kamu tidak memilih dengan siapa kamu akan berbagi hari-harimu, kamu akan berakhir menyerap cara hidup yang tidak ada hubungannya dengan siapa kamu ingin menjadi. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita harus memilih ikatan kita sebagaimana kita memilih makanan kita. Apa yang kamu habiskan secara emosional, mental, dan spiritual menjadi bagian dari dirimu. Kamu perlu mulai bertanya pada dirimu, apakah hubungan ini memperkuatku atau melemahkanku? Apakah hubungan ini membawaku lebih dekat dengan siapa yang ingin aku jadikan, atau mempertahankanku di tempat yang sama? Ada orang-orang yang membantu kamu tumbuh hanya dengan kehadiran mereka. Mereka tidak mengenakan biaya, mereka tidak menekan, mereka tidak bersaing, mereka hanya ada dengan rasa hormat, mendengarkan, dan mendukung. Mereka mengingatkanmu tentang apa yang penting, menyambutmu tanpa mencekikmu, menyemangatimu tanpa memaksa. Dan ada orang lain yang melakukan hal sebaliknya. Mereka selalu mengujimu, mengurangi, menuntut versi dirimu yang sedang berusaha kamu atasi. Itu adalah tugasmu untuk mengidentifikasi masing-masing. Dan ya, akan ada rasa bersalah, akan ada rasa takut terlihat tidak tahu berterima kasih. Tetapi kamu perlu mengerti, membatasi hubungan yang menyakitimu bukanlah keegoisan. Itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab atas energimu, atas fokusmu, atas konstruksimu. Kamu bisa bersikap baik, bersedia, dan sopan tanpa mudah didekati. Kamu bisa mencintai seseorang dan tetap menjaga jarak jika ini diperlukan untuk mempertahankan kesehatan mental dan emosionalmu yang prima. Untuk tumbuh sering mengecewakan mereka yang tidak tumbuh bersamamu. Dan tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Menata ulang kehidupan juga berarti mengatur ulang tautan, dan ini termasuk mengatakan tidak lebih sering. Sekarang saya tidak bisa, saya tidak akan membahas hal itu. Tidak, saya lebih menerima lelucon jenis ini. Saya tidak akan membawa apa yang bukan milikku, dan terutama mengatakan ya besar untuk hal-hal yang mengangkatmu, untuk pertemuan yang menginspirasi, untuk pertukaran yang mencerahkan, untuk kehadiran yang membungkam kebisingan internal. Hubungan ini ada, dan kamu akan lebih sering menemuinya ketika kamu memberi ruang dan keberanian untuk yang tidak lagi berguna untuk akhirnya pindah. Nomor 9. Atur harimu dengan cara yang menghargai waktu sendiri. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya waktu. Tetapi apakah kamu sudah berhenti untuk mengamati bagaimana kamu menggunakan jam-jam tersebut? Kebanyakan orang hidup dengan perasaan bahwa hari terlalu pendek. Mereka bangun dalam keadaan berlari, lalu tidur dalam keadaan kelelahan. Dan meskipun begitu, mereka tidak merasa telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Pikiran mengikuti serba cepat, jadwalnya padat, tetapi hati kosong. Dan alasan untuk ini jarang ada di jumlah tugas, tetapi dalam cara mereka dipilih. Ketika kamu hidup dalam mode otomatis, kamu bereaksi terhadap apa yang muncul alih-alih bertindak dengan sengaja. Dan kemudian waktu berlalu seperti pasir di sela-sela jari tanganmu, hadir namun tidak dapat dikontrol. Mengatur hari bukan tentang mengisinya dengan komitmen, tetapi tentang membersihkan apa yang tidak ada nalar. Ini tentang memilih apa yang penting terlebih dahulu. Jangan biarkan dunia memilih untukmu. Dan itu dimulai di pagi hari. Cara kamu bangun memiliki arti lebih dari apa yang kamu bayangkan. Bangun dengan ketakutan, mengambil ponsel, membenamkan diri dalam kebisingan pesan dan jaringan sosial dalam beberapa menit pertama. Semua ini mempersiapkan pikiranmu untuk hidup dalam reaksi. Kamu tidak memulai hari dalam kendali. Kamu mulai dalam kekacauan. Ini menciptakan pola.
Kamu mulai hidup seolah-olah selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang sudah luput darimu. Sebaliknya, organisasi waktu ini bukan tentang kekakuan, ini tentang kebebasan. Dapat dipahami bahwa dengan meletakkan sesuatu tepat di tempat yang tepat, kamu menciptakan ruang untuk bernafas, berpikir, dan merasakan. Kamu tidak perlu menjadi robot yang produktif. Kamu hanya perlu mengambil kepemilikan atas jam-jammu. Pilihlah dengan hati-hati apa yang ingin kamu gunakan untuk menyita waktu kamu. Dan, khususnya, itu tidak akan pergi. Karena setiap kali kamu katakan ya pada apa yang tidak penting, itu penting untuk mengatakannya tidak, bahkan tanpa menyadarinya, kepada yang dapat membuat perbedaan. Stoicisme mengajarkan bahwa waktu adalah milik kita, kebaikan yang paling berharga, karena itu adalah satu-satunya yang tidak kembali. Kamu bisa kehilangan uang, barang, atau peluang, tetapi waktu yang hilang tidak akan kembali. Setiap hari yang dijalani adalah satu hari kurang, dan itu seharusnya tidak mengganggumu dengan ketakutan, tetapi membangunkanmu sehingga kamu dapat mulai mengatur jam kerjamu dengan rasa hormat yang sama seperti kamu memperlakukan sesuatu yang langka dan sakral. Karena itulah waktu adalah hadiah yang tidak dapat diulang. Awal untuk mengamati bagaimana kamu mengisi harimu. Apa yang kamu lakukan berulang kali tanpa memikirkan? Kebiasaan apa yang menyita waktu kamu tanpa mendatangkan keuntungan nyata? Tugas apa yang kamu lakukan hanya agar tidak membuat orang lain tidak senang sambil mengabaikan apa yang penting bagimu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah, tetapi itulah jawabannya untuk mulai benar-benar mengatur hidupmu. Tidak ada gunanya ingin berubah jika harimu tetap sama seperti biasanya. Transformasi ada dalam detail, dalam jam pertama, dalam menit-menit antara satu hal dan hal lain, dalam apa yang kamu biarkan masuk, dalam apa yang kamu pilih untuk kembangkan. Dan ya, akan ada hari-hari yang berantakan dan tak terduga, penundaan, keadaan darurat. Ini bukan tentang menjalani rencana yang sempurna. Ini tentang hidup dengan kehadiran, untuk mencapai, bahkan di tengah kesibukan, kembali ke tengah. Dan untuk ini, kejelasan dibutuhkan. Apa itu prioritas? Apa yang penting? Apa yang bisa kamu sederhanakan? Semakin banyak kamu menjawab pertanyaan ini, semakin hari-harimu mulai memiliki bentuk dan makna. Mengatur hari itu adalah tindakan menghargai diri sendiri. Kamu mengatakan, hidupku berharga, dan karena itu sepadan, aku tidak akan lagi membuang waktuku untuk sesuatu yang tidak membangun diriku. Aku akan menghormati pagi hariku, melindunginya, dan mengurus istirahatku. Aku akan hidup seperti seseorang yang tahu bahwa waktu itu terbatas dan karena itu terlalu berharga untuk dialami dalam mode otomatis. Nomor 10. Jangan membawa apa yang bukan milikmu. Pernahkah kamu merasa lelah namun tanpa sebab? Mengerti dengan pasti alasannya. Seolah-olah ada sesuatu yang berat menemani kamu sepanjang waktu, bahkan ketika tidak ada tugas yang mendesak atau masalah yang terlihat. Beban tak terlihat ini seringkali tidak berasal dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari apa yang kamu bawa tanpa menyadarinya. Mereka adalah rasa sakit yang tidak milikmu, harapan yang tidak terpenuhi, rasa bersalah yang diwarisi, tuntutan diam, dan peran yang kamu ambil tanpa menyadarinya. Dan kebenarannya adalah kehidupan yang tidak teratur, seringkali dimulai dengan akumulasi emosional ini yang tidak tersaring. Kamu tidak kelelahan hanya dengan apa yang kamu lakukan, tetapi juga untuk semua yang kamu rasakan seharusnya dilakukan, menjadi, atau bertahan. Sejak dini, kita belajar untuk bertanggung jawab atas segalanya demi kesejahteraan orang lain, untuk emosi orang lain, untuk menjaga keharmonisan, bahkan jika itu mengorbankan perdamaian kita. Kita menjadi pandai dalam memecahkan masalah, menyerah, dan mengantisipasi apa yang diinginkan orang lain, tetapi buruk dalam mengenali batas diri kita sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Menyerap ketidaknyamanan orang lain, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan semua orang, merasa egois untuk memikirkan diri sendiri. Masalahnya adalah postur ini ketika konstan bukanlah kemurahan hati, itu adalah pengabaian diri sendiri. Mengorganisasi hidupmu juga berarti belajar bagaimana mengembalikan apa yang tidak pernah menjadi milikmu,
dan mengenali di mana kamu berakhir dan orang lain mulai. Ini bukan karena kedinginan atau ketidakpedulian, tetapi kejelasan. Kamu bisa hadir tanpa menjadi depositori. Kamu bisa menjadi dukungan tanpa menjadi dasar untuk segalanya. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa memuat rasa sakit yang harus dialami orang lain. Ada batasan yang sehat antara empati dan penyerapan, dan melewati batas itu, kamu menempatkan diri di tempat yang berbahaya. Kamu menjadi wadah penderitaan kolektif yang tidak ada seorang pun yang memintamu untuk bertahan, dan tidak ada seorang pun yang akan mengalah untukmu. Stoicisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang ada di bawah kendali kita. Apa yang dirasakan orang lain, memilih, percaya, atau menginginkan itu di luar bidang ini. Tetapi kami tetap bersikeras dalam upaya menyesuaikan dunia dengan dunia kita sekitar, seolah-olah kebahagiaan orang lain bergantung pada konsesi kita. Dan ketika ini gagal, karena pasti gagal, kami merasa frustrasi, lelah, bingung. Kekuatan sejati terletak pada penerimaan bahwa setiap orang punya jalannya sendiri dan harus menjalaninya. Mulailah mengamati reaksi kamu. Berapa kali kamu mengatakan ya ketika ingin mengatakan tidak? Berapa kali kamu bertanggung jawab atas kesunyian yang tidak milikmu? Berapa kali kamu berhenti mengikuti dorongan nyata untuk menghindari ketidaknyamanan seseorang? Permintaan diri ini yang diam-diam menumpuk, dan apa yang menjadi ringan menjadi berat kronis. Mengubah ini butuh keberanian. Keberanian untuk mengecewakan, menjauh, dan melindungi energi sendiri. Hanya karena hal ini akan dianggap sebagai keegoisan oleh mereka yang terbiasa dengan ketersediaanmu total. Namun, tetap utuh adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hadir. Jangan membawa apa yang bukan milikmu. Jangan ambil itu di belakang kebencian yang tidak lahir darimu. Jangan merangkul peran menyembuhkan luka yang orang lain menolak untuk sembuhkan. Kedamaianmu tidak bisa menjadi harga stabilitas orang lain. Mengatur kehidupan adalah juga mengatur kasih sayang. Memisahkan perawatan terhadap apa yang berlebihan, dan kembalikan dengan hormat apa yang tidak sesuai, lebih banyak di tanganmu. Pada akhirnya, siapa yang belajar untuk meninggalkan apa yang bukan milikmu, akan berjalan lebih ringan, dan siapapun akan melangkah lebih jauh. Nomor 11. Pikiranmu akan mencoba menghentikanmu. Pelajari cara untuk tidak mendengarkan alasan. Ada sebuah momen yang hampir selalu tak terlihat di mana kamu tahu persis apa yang perlu kamu lakukan. Bangun, mulai, melanjutkan, mengatakan tidak, atau terus maju. Kamu merasakannya di dalam tubuh, dalam intuisi, tetapi kemudian sesuatu terjadi. Pikiran mulai bernegosiasi. Tetapi bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika itu sulit? Terlalu banyak? Kamu bisa melakukannya nanti. Mungkin lebih baik menunggu waktu yang lebih baik. Suara-suara ini tidak berteriak, mereka berbisik, dan oleh karena itu, mereka berbahaya. Mereka membungkus logika, perhatian, bahkan kebijaksanaan, tetapi mereka adalah penipuan. Layar asap dibuat oleh sebagian dirimu yang takut akan ketidaknyamanan perubahan. Pikiranmu adalah alat yang kuat, tetapi juga seorang pendongeng cerita. Dan seringkali, dia lebih suka mengulang narasi lama daripada menghadapi risiko transformasi nyata. Dia menginginkan sesuatu yang diketahui, aman, dan berulang. Dan sebanyak zona-zona ini menyakiti kamu atau menunda, mereka memiliki sesuatu yang dipikirkan oleh pikiranmu. Prediktabilitas. Keluar dari tempat ini membutuhkan konfrontasi, dan pada saat itu, dia mengaktifkan sistem perlindungan. Pikiran yang mencoba meyakinkanmu untuk berhenti sebelum kamu bahkan memulai. Inilah sebabnya mengapa banyak perubahan mati di awal. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu banyak mendengarkan argumen dari bagian dirimu yang hanya ingin menghindari upaya. Perbedaan antara seseorang yang berubah dan siapapun yang menunda selamanya terletak pada titik itu, bukan dalam kemauan, tetapi dalam kemampuan untuk mengabaikan alasan internal. Melatih diri dalam hal ini adalah latihan sehari-hari. Ini adalah pembelajaran untuk mengenali pemikiran yang menyabotase dan tetap melanjutkan saja. Ini bukan tentang menenangkan pikiran, tetapi tidak membiarkannya memerintah. Stoicisme tidak pernah mengajarkan untuk melawan pikiran, tetapi memperkuat tindakan meskipun ada hal tersebut.
Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri setiap hari karena dia tahu pikiran perlu diingatkan tentang jalannya, bukan waktu, tetapi terus-menerus, karena dia mudah lupa. Dia menyabotase dirinya sendiri, dia kembali ke pola lama, dan kamu harus penuh perhatian. Setiap kali kamu menyerah, kamu memperkuat jalur inersia, tetapi setiap kali kamu bertindak, meskipun kamu menulis ulang jalur ini. Dan seiring berjalannya waktu, apa yang sulit menjadi otomatis, karena pikiran belajar, dan kamu dapat mengajarkannya. Mungkin kamu sedang menunggu untuk merasakan siap. Namun, bagaimana jika itu tidak pernah terjadi? Dan jika kesiapan hanya muncul setelah tindakan dan bukan sebelumnya? Dan jika ketakutan bukanlah sinyal untuk berhenti, tetapi pengingat bahwa ada sesuatu yang penting di sisi lain? Kamu tidak harus percaya pada segala hal yang dipikirkannya. Kamu bisa berterima kasih kepada pikiran dalam upaya untuk melindungimu dan masih terus maju. Kamu dapat mendengarkan alasan dan memilih untuk mengabaikannya. Dia bisa merasa ragu, namun tetap bertindak. Kamu bukan apa yang kamu rasakan di saat-saat keraguan tertentu. Kamu adalah apa yang kamu lakukan meskipun dari mereka. Disiplin mental bukanlah tidak memiliki alasan. Ini adalah keputusan tegas untuk tidak hidup di bawah komando mereka. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin bebas kamu menjadi. Karena dalam praktiknya, ia memahami bahwa pikiranmu adalah ruang penciptaan, tetapi juga keterbatasan, dan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih kekuatan mana yang akan kamu dengarkan. Ketika alasan itu muncul, ingat, dia berbicara dengan suara ketakutan, tetapi kamu bisa menjawab dengan suara tindakan. Dan itulah jawaban yang diam, tegas, berulang, yang tidak hanya menata ulang rutinitasmu, tetapi juga identitasmu. Nomor 12. Lakukan berdasarkan pilihan, bukan karena kewajiban. Ada perbedaan besar antara hidup untuk keputusan dan hidup berdasarkan tugas. Meskipun secara eksternal mungkin tampak serupa, secara internal mereka bertolak belakang. Ketika kamu bertindak berdasarkan pilihan, bahkan apa yang sulit membawa makna, kehadiran, arah, ada alasan yang menopang usaha tersebut. Sudah ketika kamu bertindak karena kewajiban, bahkan tugas yang sederhana menjadi memberatkan. Kamu merasa seperti sedang diseret oleh kehidupan, didorong oleh tuntutan yang tidak kamu pilih, melakukan tugas seolah-olah selalu berhutang pada seseorang, kadang-kadang tanpa tahu dengan siapa. Kenyataannya, banyak orang hidup dengan cara demikian, memenuhi peran, mengikuti rutinitas, mereproduksi kebiasaan yang diwarisi, dipaksakan, atau diharapkan oleh orang lain. Mereka bangun karena mereka harus melakukannya. Mereka bekerja karena tidak ada cara lain. Mereka mengikuti pola karena semua orang melakukannya. Dan sedikit demi sedikit, cara hidup ini akan menyedot kilauan itu hingga tak ada lagi. Hidup menjadi rangkaian kewajiban yang diperbarui setiap hari, tanpa ada hubungannya dengan apa yang dilakukan hati yang berdegup lebih keras. Masalahnya bukan di melakukan hal-hal yang sulit. Masalahnya adalah dalam melakukan tanpa mengetahui mengapa, dan tanpa bertanya apakah ini masuk akal sekarang, dengan siapa kamu hari ini, karena mungkin telah dilakukan di masa lalu, mungkin pernah berguna di lain waktu, tetapi kehidupan berubah dan begitu juga kamu. Dan melanjutkan mengikuti naskah kuno adalah cara halus untuk meninggalkan diri sendiri, tanpa mempersepsinya. Aturlah hidupmu dalam pengertian ini. Ini bukan hanya tentang menciptakan rutinitas produktif atau membersihkan lingkungan luar. Ini tentang membersihkan kelebihan kewajiban yang tidak dipertanyakan. Ini seperti melihat kalendermu dan bertanya pada diri sendiri. Tugas ini merupakan sesuatu yang saya inginkan atau sesuatu yang baru saja saya terima. Ini membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang saya inginkan, atau sekadar menghindari ketidaknyamanan akibat perubahan. Apakah aku mengatakan ya dengan jujur, atau hanya karena takut terlihat tidak bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, tetapi membebaskan. Karena kamu mulai mengubah posisi di depan keberadaanmu sendiri, dan itu mengubah segalanya. Aksi tanpa akal sehat itu ibarat mendayung di perahu yang bocor. Itu membutuhkan usaha yang konstan dan tidak pernah menyita waktu kamu kemana-mana. Kamu akan lelah jika usahamu terbuang, tetapi tetap di tempat yang sama. Bertindak dengan niat itu seperti berlayar dengan angin yang menguntungkanmu.
masih membutuhkan usaha, tetapi setiap gerakan membawamu lebih jauh. Dan itu tidak berarti bahwa semuanya akan menjadi terang. Itu berarti semuanya akan menjadi dapat dimengerti. Kamu akan tahu mengapa kamu melakukan sesuatu, dan ini menopang semangatmu bahkan pada hari-hari ketika motivasi tidak ada. Stoicisme selalu mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa rasa sakit, tetapi hidup dengan makna. Dan akal sehat tidak ditemukan menunggu tujuan besar yang terungkap. Dibangun hari demi hari berdasarkan pilihan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dengan hati nurani. Ketika kamu memutuskan untuk bangun, bukan karena seseorang menunggu, tetapi karena kamu menghormati komitmenmu. Ketika kamu memutuskan untuk merawat tubuhmu, bukan karena takut dikritik, tetapi karena rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk menenangkan pikiran, bukan karena itu sedang menjadi tren, tetapi karena mengakui nilai kedamaian batin. Setiap pilihanmu adalah batu bata dalam membangun kehidupan yang otentik. Dan seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Kamu mulai merasakan seperti kamu mengendarai mobilmu sendiri dalam perjalanan yang, meskipun tidak mengendalikan segalanya, kamu setidaknya dapat memilih apa yang harus dilakukan dengannya. Dan perasaan itu, hidup dengan keputusan, adalah salah satu yang kuat yang ada. Itu tidak menghilangkan kesulitan, tetapi mengembalikan harga diri. Perasaan berdiri di dalam, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar keseimbangan. Jadi berhentilah, perhatikan. Pertanyaan dan jika perlu, rumuskan kembali. Tidak semua yang kamu lakukan perlu dilanjutkan. Tidak semua yang kamu terima di masa lalu membutuhkan untuk diikuti. Hidup bukanlah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah konstruksi. Dan setiap tindakan yang dibuat berdasarkan pilihan adalah batu yang ditempatkan tetap teguh pada jalan yang mengarah ke apa yang kamu benar-benar ingin hidup. Nomor 13. Semoga awal barumu bukanlah ledakan, tetapi keputusan yang diam dan tegas. Kamu tidak perlu mencoba lagi meledak atau merencanakan sesuatu yang penuh khayalan, penuh tujuan yang tidak realistis, jadwal yang tidak fleksibel, dan janji-janji yang hanya bertahan sampai tersandung berikutnya. Mungkin segalanya yang kamu butuhkan saat ini adalah keputusan yang tidak berteriak, yang tidak mencari perhatian, yang tidak perlu dibagikan ke seluruh dunia, hanya dirasakan, dipilih, diam-diam tertanam di dalam dirimu. Sebagai seseorang yang mengetahui perubahan yang sebenarnya dimulai tanpa gembar-gembor, karena sudah cukup hidup dengan ledakan, cukup memulai sekali lagi dengan kemarahan dan keputusasaan, lalu melihat semuanya hancur karena ketidakhadiran dasar. Kehidupan tidak mengatur ulang dirinya sendiri dalam kekuatan impuls. Itu berubah dengan struktur, dan strukturnya dibangun perlahan-lahan. Ditempatkan dalam keheningan, di balik layar rutinitas, tak terlihat oleh orang lain saat tidak ada orang yang melihat. Dan hal itu ada dalam gerakan yang bijaksana, dalam pilihan tenang, di saat kamu berkata pada diri sendiri ketika semua yang ada dalam dirimu ingin menyerah, bahwa kehidupan baru mulai lahir. Sebagian besar transformasi yang kamu kagumi pada orang lain, dalam cerita, dalam ide, tidak dibuat di bawah sorotan. Itu sudah dilakukan pada hari-hari kelabu, pada hari-hari biasa, ketika tidak ada motivasi. Namun, orang tersebut memilih untuk melanjutkan karena dipahami bahwa konsistensi lebih kuat dari kegembiraan. Dan tidak peduli seberapa terinspirasinya kamu hari ini, jika besok kamu meninggalkan segalanya karena kurangnya struktur emosional. Jadi pelajaran terakhir ini bukanlah panggilan untuk intensitas. Itu adalah undangan untuk stabilitas, dengan langkah tegas, dengan awal baru yang tidak bergantung pada adrenalin, tetapi memiliki niat yang dalam. Apakah kamu pernah mulai berkali-kali, sudah berjanji, sudah tergerak, sudah mengatakannya, sekarang itu akan terjadi? Bukan itu sia-sia. Setiap upaya yang tersisa meninggalkan jejak, bekas luka, pelajaran yang dipelajari. Tetapi sekarang saatnya untuk memulai dari tempat lain, tempat yang lebih tenang, lebih dewasa, awal yang tidak didorong oleh kemarahan, oleh rasa takut, oleh rasa frustrasi, tetapi oleh pengakuan bahwa semuanya baik-baik saja untuk memulai lagi, asalkan kamu melakukannya dengan hati nurani.
Selama kamu tidak ingin membuktikan apapun kepada dunia, hanya menghormati dirimu sendiri. Stoicisme tidak bertanya kesempurnaan. Ia meminta kehadiran, meminta arahan, meminta komitmen harian untuk yang penting. Dan hal yang penting adalah ini. Untuk hidup dengan kejelasan, lakukan dengan kebenaran, pilih dengan tegas, meskipun diam, bahkan jika perlahan, bahkan jika tanpa jaminan, karena begitulah kehidupan nyata terorganisir, tidak seperti ledakan tiba-tiba, tetapi seperti taman yang ditanami sedikit demi sedikit, disiram setiap hari, merata pada hal-hal yang tampaknya tidak produktif. Kamu tidak harus menunjukkan dirimu siap, kamu hanya harus tersedia untuk mengulang, untuk menyesuaikan, memulai kembali tanpa beban dari semua saat kamu gagal. Mengapa ini bukan tentang menang cepat? Ini tentang tidak menyerahkan apa yang benar. Dan apa itu? Benar, kamu tahu ada kehidupan yang lebih selaras, lebih terorganisir, lebih milikmu, menunggu untuk dibangun, bukan pada hari yang sempurna, tetapi dalam praktik yang tidak sempurna saat ini. Ini adalah awal barumu. Tetapi semoga itu bukan hanya satu lagi ledakan emosi yang lewat. Biarkanlah itu menjadi perjanjian diam-diam dengan kebenaranmu, yang bersikaplah bijaksana, namun mendalam. Itu tidak membutuhkan penonton, tetapi hanya komitmen. Karena ketika perubahan lahir dari tempat ini, ia tumbuh kuat, tumbuh dengan akar, tumbuh seiring waktu. Dan ketika mekar, tak ada yang mengerti bagaimana itu sangat mungkin. Tetapi kamu tahu kenapa? Kamu bertahan, kamu bertahan. Kamu sudah melakukan apa yang perlu dilakukan ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Dan begitulah kehidupan akhirnya mulai selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Saya sangat berharap bahwa pesan ini bermanfaat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda dengan tulus atas keberhasilan Anda tiba di sini dan telah menyelesaikan video ini. Ini berarti Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda sebagai pribadi. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup komentar terima kasih. Dengan cara ini, saya akan tahu bahwa Anda menonton sampai akhir. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, apa yang Anda tunggu? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami. Stoicisme penuh dengan ajaran seperti ini yang berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk terus mempelajari filosofi ini. Berikut ini adalah 2 video penuh kebijaksanaan sejarah agar kamu terus belajar. Sampai jumpa lain waktu.